bahkan aku pernah mikir gini, ntar kalau udah selesai sekolah aku mau masuk Kristen lagi. Awalnya saya nggak kepikiran bakal masuk Islam gitu, bakal masuk Islam terus ketertarikan terhadap Islam juga enggak sih, karena emang taat gitu di Kristennya. Jadi awal saya masuk Islam itu pakai kerudung tuh, kalau kerudung udah pencung ke sini nggak berani benerin, kan nggak ngerti. Pesantren udah punya trik sendiri juga. Jadi bagaimana mualaf ini bisa kuat. Sering banyak banget gitu yang nanya, termasuk ada pendeta juga yang nanya ketika mereka kumpul, pendeta dan para tinggi gerejanya gitu. Kok Bapak bisa ya anaknya ada yang Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat wakaf dimanapun Anda berada? Kembali lagi di Wakaf TV dan alhamdulillah kali ini kita kedatangan seorang narasumber yang luar biasa kisahnya, dan kita akan coba mendengarkan ya beliau ini berkisah atau bercerita tentang kisah atau perjalanan spiritualnya. Dan alhamdulillah beliau ini baru pertama kali diwawancarai di media. Ya, alhamdulillah Wakaf TV adalah jadi tempat pertama kali beliau memberikan kisahnya untuk sama-sama kita jadikan motivasi dan inspirasi kita agar kita bisa semakin taat dan giat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah bernama Ibu Iftitah Rahmani, dan sebelum memeluk Islam beliau memiliki nama baptis yaitu Ibu Ramina. Dan sampai sekarang ayahnya atau bapaknya itu masih aktif di dalam gereja, sama ibunya masih aktif di dalam gereja. Dan beliau memutuskan masuk Islam karena apa? Kita dengarkan langsung dari Ibu. Panggilannya adalah Ibu If. Assalamualaikum Ibu If. Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih udah mau hadir di sini di gubuk kita yang sederhana ini. Satu keinginan kita adalah ingin mendengarkan kisah spiritualnya Ibu If ya. Yang mana itu penting bagi saya dan sahabat wakaf agar bisa kita jadikan tambahan motivasi gitu ya Bu ya. Mudah-mudahan Ibu bisa menceritakan secara utuh dan full. Agar apa? Agar tidak ada yang tersisa. Kalau tersisa nanti bahaya. Gitu ya Bu ya. Boleh diceritakan Bu, bagaimana Ibu prosesnya dari kecil hingga sekarang ini bisa memilih Islam? Saya ceritanya. Oke. Jadi dari kecil saya itu termasuk taat ya ke gereja. Kalau ke gereja taat karena emang udah bawaan dari orang tua. Alhamdulillah juga, biarpun bukan Islam tapi kalau di Kristennya emang taat juga. Dan termasuk ayah ya, bapak salah satu pengurus aktif di gereja di kampung saya. Gitu. Jadi kita dari kecil emang udah dididik harus rajin beragama gitu. Apapun agama yang kita peluk harus rajin beribadah gitu. Jadi ya udah gitu. Kalau di Kristen kan waktu ibadahnya kan setiap hari Minggu gitu. Hari Minggu kudu tuh ke gereja gitu. Waktu kecil ada namanya sekolah minggu. Itu umur masih anak TK gitu sampai pokoknya sebelum dia dinyatakan kebaktian dewasa, mengikuti kebaktian dewasa. Jadi itu juga ada proses yang harus dilalui gitu. Istilah apa itu namanya? Kalau di bahasa Mentawainya itu muneneget. Muneneget Itu jadi kita ikut proses yang emang dibimbing khusus. Begitu kita udah paham dan dikasih semacam sertifikat gitu, sertifikat layak mengikuti kebaktian orang dewasa gitu. Yang di Kristennya ya. Gitu. Nah saya udah melewati itu waktu itu karena ada pendidikan itu sebelum usia masuk ke SMP. Jadi kita dari SD kelas 5, kelas 6 itu diikutin gitu. Ya udah
ikut gitu karena emang udah kebiasaan di daerah situ, terus emang orang tuanya juga nyuruh harus ikut. Tuh, nah langsung ke Islamnya ya. Jadi saya tertarik kalau masuk Islamnya awalnya saya nggak kepikiran bakal masuk Islam gitu, bakal masuk Islam terus ketertarikan terhadap Islam juga enggak sih, karena emang taat gitu di Kristennya. Artinya benar-benar nggak ada di pikiran Iya, lah ya. bahkan tapi nggak menghina juga, maksudnya nggak kepikiran Iya. kepikiran Islam itu jelek juga, nggak kayak gitu, nggak. Ya udah masing-masing aja gitu, karena di kampung saya juga kan ada orang Islam, jadi kita masing-masing aja gitu. Kalau saya awalnya masuk Islam itu lebih diajak sama kakak saya yang nomor 2, karena dia kan sudah Islam duluan. Dia juga diajak sama tante saya ya. Tante saya diajak, begitu diajak terus dimasukkan ke pesantren, sekolah pesantren. Pesantrennya di Paninjau. Paninjau di Pondok Pesantren Profesor Dr. Hamka. Buya Hamka ya. Kakak saya di situ, dia duluan gitu masuk Islam sampai kelas 3 SMP. Dari kelas 1 ya, kelas 3 SMP. Nah dia mau ke SMA, saya tamat SD deh tuh. Saya tamat SD. Dia kan libur tuh pulang kampung. Pesantrennya ada di daerah Kabupaten Agam. Agam. Maninjau. Ya, di Maninjau. Terus dia pulang, mungkin ada niatan untuk ngajak saya gitu. Cuman awalnya nggak berani ngomong ke orang tua. Ya mungkin ada rasa takut juga, mungkin ya, khawatir gitu. Tapi pada waktu itu kan lulusan nih, kita udah pengen daftar ke SMP. Nah di daerah saya juga waktu itu SMP belum banyak. Waktu saya ya masih baru ada 1 waktu itu kalau nggak salah, di kabupaten di kecamatan Kepulauan saya gitu. Nah itu pas waktu itu saya sakit. Dia sakit, mau daftar nih, ya udah ada ujiannya sakit gitu. Akhirnya ditunda daftarnya. Begitu udah lumayan sehat, kita mau daftar. Belum ada awal pengen ke Islam, emang mau ke Semper Negeri. Terus mau daftar, ternyata pendaftarannya udah nggak dibuka. Karena masih terbatas ya, udah kuotanya udah penuh di situ. Ya udah akhirnya disitulah kakak saya punya keberanian untuk menyampaikan gitu. Ke ibu. Ke orang tua. Ke orang tua? Iya, ke orang tua. Ke ayah sama ibu ya? Kalau sama saya juga, tapi pastinya ke ayah ya, ke ibu. Terus mungkin dia mikir daripada nanti ada saya harus nunggu tahun berikutnya, terus kemudian harus nganggur dulu kan, padahal pengen sekolah gitu. Padahal ini ada pesantren gitu, tempat saya ini kenapa enggak di situ aja gitu. Akhirnya dia bujuk tuh, mau nggak di pesantren gitu. Apaan sih, saya malah kayak gitu. Saya jawabnya apaan sih, nggak mau gitu, pokoknya nggak mau. Akhirnya ngomong ke orang tua gitu, kalau di pesantren tuh emang kan umur segitu saya termasuk yang belum mandiri lah ya untuk ngurus diri sendiri. Kalau di asrama, asrama Kristen juga ada tuh waktu itu di kecamatan ya. Tapi kalau di situ kurang, penjaganya kurang. Jadi kita harus mandiri lah, ngurusin ini itu tuh sendiri, masak juga sendiri. Waktu itu saya juga belum bisa, ya namanya masih bocah ya. Iya. Umur berapa tahun waktu itu ya? 12 tahun. 12 tahun. Ya. Okay. Terus kemudian dikasih tahu dong sama kakak saya gini, udah di pesantren aja, kamu kan sering sakit. Kalau di pesantren itu kalau kita sakit ada yang ngurusin. Di situ ada guru perempuannya yang memang stay di asrama gitu. Berarti ini ngomong pas ibu lagi di ke saya dulu asrama Kristen itu? Enggak, di rumah. Oh, di rumah. Ke saya dulu tuh. Terus kemudian di situ tuh pendidikannya bagus, kita di dalam asrama terkontrol gitu. Pokoknya dikasih taunya yang baik-baiknya gitu. Mulai itu saya, oh iya enak kayaknya ada banyak teman gitu, tertariknya gitu. Dan terus ke orang tua juga dia nyampaikannya seperti itu.
Nah, orang tua saya juga alhamdulillah tertarik karena emang mencari pendidikan yang emang kualitasnya bagus. Ya. Termasuk pesantren kan alhamdulillah termasuk bagus. Karena waktu itu kan di sana belum banyak tempat pendidikan ya di Iya. sana ya. Oke. Kalaupun ada kayak negeri gitu kan memang beda. Saya kan di kampungnya, sedangkan itu kan di kecamatannya kan. Jadi emang beda tempat gitu. Kita Jauh mau ke sana harus naik perahu lagi. Perahu lagi? Iya. Ya Allah. Nempuh Sejam? enggak, 2,5 jam atau 3 jam lah. Jadi naik kendaraan ini juga laut. Kalau di situ pompong atau boat gitu. Iya. Ya udah. Harus kayak gitu. Jadi bapak saya itu kayak lebih tertarik yang anak itu aman gitu. Ya salah satunya karena kakak saya menyampaikan pesantren seperti itu, ya udah gitu boleh gitu. Akhirnya biarpun saya antara berat hati dan enggak tetap mau gitu. Karena kalau kak saya maunya juga tertariknya lebih ke pendidikannya. Jadi ya daripada saya nganggur gitu, daripada saya nanti harus daftar lagi tahun depan, masa iya sih gitu. Pokoknya nggak mau banget gitu nganggur dulu gitu. Udah dibawa deh tuh, udah selesai libur kan balik lagi ke pesantren. Saya langsung ikut sampai di pesantren. Belum disyahadatkan, tapi udah mulai diajarin ya. Kita ya selayaknya anak pesantren ya, yang tadinya mungkin bajunya biasa ya terbuka gitu, ya udah mulai pakai kerudung, terus pakai baju panjang, harus pakai rok gitu. Terus ya kayak gitu diajarin dari situ. Kalau di pesantren emang di situ itu pesantren yang menampung mualaf, sama ada juga kaum duafa juga ada gitu. Terus mualafnya dididik dengan baik gitu. Berarti waktu ibu masuk pesantren itu dulu itu ada banyak tuh mualaf itu juga? Banyak. Dari kampung saya ada beberapa, dari daerah lain juga ada beberapa, tapi masih rata-rata Mentawai sih. Karena kalau Padang kan udah mayoritasnya Islam. Iya. Minangkabau. Kalau Mentawai mayoritas Kristen, jadi rata-rata dari Mentawai. Iya. Nah terus pas Ibu Iif itu dulu masuk pesantren, itu kan ketemu mualaf gitu di sana ya? Banyak itu mualafnya? Banyak. Kebanyakan dari mana itu? Mentawai dari Pulau Mentawai. Tapi begitu saya masuk tuh, ya kakak saya juga pintar ya. Biar saya mungkin nggak manja ya, biar mandiri, benar-benar mandiri. Begitu saya masuk di situ dia pindah. Oh gitu. Jadi saya masuk pesantren, dia pindah ke sekolah lain, ke Padang kotanya dia. Pesantren juga? Bukan, di sekolah umum. SMK biasa ya, umum. Jadi kan dia masuk SMA tuh biasa di sekolah umum biasa. Kalau saya masuk pesantren, jadi mau ngadu ke siapa juga paling ke teman-teman yang ada di situ gitu. Ada sepupu juga sih di situ juga. Ada sepupu, paling ke dia gitu. Sepupu itu mualaf? Mualaf juga. Terus Akhirnya karena ada beberapa mualaf ya di situ, emang harus butuh bimbingan gitu. Sama pesantrennya itu ditugaskan kakak kelas kita yang emang udah paham, satu anak mualaf itu dididik sama kakak kelas. Seperti sholatnya gitu, diajarin bacaan sholatnya. Ini belum disyahadatkan nih. Jadi ya kita diajarin dulu gitu. Iya. Sholatnya, terus ngajarin bacaan sholatnya, terus ngajarin ikro gitu, ngaji. Kemudian banyak hal kayak pakai kerudung gitu, diajarin pakai kerudung. Jadi awal saya masuk Islam itu pakai kerudung tuh, kalau kerudung udah pencung ke sini nggak berani benerin. Kan nggak ngerti. Gitu, nggak ngerti. Ya udah biarin aja, kadang suka diketawain tuh dulu kerudungnya kayak gitu. Ya udahlah gitu. Nah, terus sholat juga kalau udah ketinggalan, kan masbuk nih, kalau masbuk udah ketinggalan rakaat, ya udah ikutin aja tuh. Ikutin aja. Awal-awal sholat juga saya ngelirik-lirik gitu. Jadi orang ruku kayak gitu. Kalau dulu seperti itu. Terus bacaan nggak karena memang belum bisa, ya udah diam aja gitu. Kayak gitu. Diajarin seminggu
diajarin bacaan sholat seminggu alhamdulillah hafal. Ih, cepet juga ya. Seminggu. Karena kita berlomba-lomba waktu itu. Karena Semuanya tuh, semua bacaan sholat. Iya, semua bacaan sholat. Masya Allah. Emang ditarget juga. Jadi Target ya? ada emang ustadz kita waktu itu yang paling cepat hafal dikasih hadiah Iya, gitu. Ada yang kayak Masya gitu. Terus karena lomba juga, lomba sama yang lain, mualaf yang lain kan. Jadi satu kakak megang satu anak. Masya Allah. Ada kelasnya. Gitu. Tapi pada waktu belajar sholat, ya kan, belajar bacaan sholat dan sebagainya itu di pesantren, itu pikiran ibu itu, kayaknya nggak mungkin deh aku masuk Islam atau apa ya? Masih kayak gitu. Jadi saya, benar nggak sih, Pak? Bahkan aku pernah mikir gini, ntar kalau udah selesai sekolah aku mau masuk Kristen lagi. Oh gitu? Iya, jadi intinya mah, kan aku kesini karena sekolah, gitu. Jadi kalau udah selesai sekolah, aku mau balik lagi gitu. Itu karena memang belum paham ya, belum paham sama sekali, masih kosong. Jadi masih ada pikiran gitu, masa iya sih ninggalin agama orang tua. Terus teman-teman saya kan banyaknya di sana, kok kalau pulang berarti beda agama dong gitu. Masih kepikiran seperti itu. Iya. Terus takut nggak ditemenin juga masih tuh. Kalau pulang nanti nggak ditemenin sama teman yang ada di rumah gitu. Masih ada perasaan kayak gitu. Ya gitu dah. Tapi ngelolanya gimana tuh pada waktu itu, kok bisa sampai mau secara yakin gitu masuk Islam tuh? Iya, pesantren udah punya trik sendiri juga. Jadi bagaimana mualaf ini bisa kuat. Cara mereka itu pertama dididik ya, dididik yang dengan cara, salah satunya dengan cara tadi ya. Terus di kelas juga pasti ada pelajaran agamanya ya, diajarin juga. Terus termasuk bahasa Arab, fikih kayak gitu. Terus kemudian yang kedua tuh pas liburan sekolah, yang harusnya kita pulang, yang mualaf, khusus mualaf tuh nggak boleh pulang. Nggak boleh pulang? Iya, karena alasan mereka tuh belum kuat. Belum kuat ininya, akidahnya. Iya, akidahnya. Jadi kalau seandainya pulang, khawatir nggak balik lagi ke pesantren, terus nanti balik ke agama yang dulu. Gitu. Terus? Ya, saya waktu pertama masuk Islam itu 2 tahun nggak dibolehin pulang. 2 tahun nggak boleh pulang? Nggak boleh pulang. Itu udah syahadat tapi kan? Disyahadatkannya kan itu kayaknya 3 bulan sekolah Ramadan. Jadi emang nunggu momen kalau syahadatkannya bareng-bareng pas bulan Ramadan gitu. Ramadan disyahadatkan di pesantren sama ininya ya, sama pimpinan pesantrennya ya. Beliau sekarang udah nggak ada ya, Bapak Bashir Ghani. Udah nggak ada syahadat sama beliau. Terus disaksikan sama masyarakat situ ya, diundang bukber kan masyarakat situ, sama guru-guru sama teman-teman yang ada di situ di pesantren. Gitu. Berarti itu prosesnya ketika Ibu If itu masuk ke pesantren sampai disyahadatkan, ya? Itu 3 bulan ya? 3 bulan kurang lebih. Ketika mau disyahadatkan itu masih ada pikiran kayak gitu nggak? Enggak, saya karena udah bisa bacaan sholat, udah bisa, terus ngaji juga udah lumayan, ya ikro sih, masih ikro. Itu udah lumayan bertahap gitu. Terus pemahamannya di kelas juga selalu dikuatkan kan sama gurunya gitu. Udah tuh sampai syahadat saya udah yakin. Udah yakin, ya. Apa yang udah nggak kepikiran kayak yang waktu awal masuk gitu. Jadi ya kayaknya emang benar deh Islamnya gitu. Udah ada pikiran kayak gitu. Nah, saya penasaran. Poin apa yang bikin Ibu If itu waktu selama 3 bulan itu di pesantren itu bisa merubah pemikiran yang tadinya Kristen ke Islam? Saya suka cara memperlakukan kita itu. Seperti apa, Bu? Ya kayak ada kelas itu benar-benar ada itu benar-benar disayangi, saling menyayanginya gitu. Terus diajarin akhlak yang baik gitu. Memperlakukannya sih, cara memperlakukannya. Ternyata Islam tuh kasih sayangnya benar-benar bagus gitu. Terus waktu itu juga saya pernah sakit, benar-benar diurusin gitu sama gurunya gitu. Jadi apa yang disampaikan kakak saya waktu itu emang benar gitu. Terus kemudian begitu udah bisa ngaji nih, tapi waktu saya ngaji pertama sih ditelaki.
udah bisa. Ya itu tertarik dengan itunya juga salah satunya. Oh, Jadi metode ngajarnya berarti nggak sesulit yang saya pikirkan gitu. Iya. Artinya benar-benar dibimbing gitu ya? Dibimbing. Sampai dia bisa gitu. Sampai bisa. Dan walaupun si santrinya itu salah juga nggak disalah-salahin seperti itu ya? Pernah nangis sih kalau waktu Iqra tuh. Pernah nangis. Nangis saya telat ke musolanya ketiduran. Terus sama kakaknya ya gitu dinasehatin, saya nangis gitu. Karena kok bisa ketiduran sih, kayak nyesel gitu. Masya Allah. Artinya memang ya tertarik karena memang akhlak ya. Iya. Terus kebersihan juga. Kebersihan juga. Saya tertarik kebersihannya. Benar-benar diajarin kebersihan yang kita harus wudu sebelum sholat. Terus kayak pokoknya kebersihan di Islam tuh luar biasa deh gitu, menurut saya gitu, bagus. Iya. Suka. Nah, jadi saya di situ. Jadi saya bertanya-tanya apakah Ibu If kan waktu itu kan pernah sekolah yang apa tuh hari Minggu itu ya, apa namanya? Sekolah Minggu. Ya, yang sebelum kebaktian dewasa itu kan sekolah itu. Sekolah Minggu. Nah, apakah di situ nggak diajarin hal-hal seperti itu gitu? Kalau di situ lebih ke agamanya. Jadi menguatkan pemahaman tentang Alkitab. Terus karena kita masih usia anak kecil ya, nyanyi gitu. Nyanyi ya. Iya. Diajarin nyanyian-nyanyian yang nyanyian-nyanyian rohani. Iya. Gitu. Tapi Ibu pernah membandingkan nggak sih? Kok di Islam kok begini? Gitu kan. Padahal kan ya, mohon maaf, kalau di agama Kristen itu kan memang terkenal agama kasih sayang gitu kan. Tapi Ibu bilangnya kok ini lebih dikasihi di pesantren gitu daripada agama sebelumnya gitu. Bukan, kalau di agama ini juga emang ini, tapi kan tidak terkhusus gitu. Kalau di pesantren kan memang udah di dalam pesantren, kayak kita itu emang dikhususkan gitu. Kalau di situ kan lebih kayak di masyarakat. Jadi kayak masing-masing gitu. Tapi kalau di Kristen itu ada sih yang kayak seperti pesantren gitu? Ada. Khusus gitu? Ada. Oh, ada juga ya? Kalau lebih-lebih kayak di Katolik itu ada ya. Susternya juga kalau mereka. Kalau saya kan waktu itu di Protestan ya. Protestan. Kalau Protestan setahu saya sih yang kayak pendidikan di Katolik belum. Dia punya asrama tapi ya udah asrama aja gitu. Nggak ada nggak dibimbing secara intensif. Iya, intensif. Tapi pernah nanya sama teman-teman yang masih Kristen gitu? Kenapa? Yang masuk ke asrama gitu, tentang pengalaman di pesantren sama nggak sih? Kalau di asrama di Kristen tuh gimana sih? Enggak, saya tahu dari pengalaman itu dari kakak saya yang pertama. Jadi kakak saya pertama tuh begitu dia sekolah SMP di asrama. Nah, setiap bapak saya jengukin itu dia berantakan bajunya, asramanya. Iya, sendirinya sih, emang belum mandiri umur segitu kan. Kadang-kadang yang nyuciin baju dia tuh bapak saya gitu. Ini baju kotornya segala macam. Artinya di situ tuh nggak ada yang ngontrol gitu. Kalau di pesantren kan kita yang di pesantren Islam ya, kita benar-benar lihat gitu. Kalau ada yang berantakan bajunya dikasih tahu, terus pokoknya terkontrol gitu ya. Iya. Nah, itu salah satunya juga perbandingan di situ. Kemudian kalau untuk khusus pengajaran agamanya nggak ada. Nggak ada. Kalau di asrama ya, yang Kristen. Jadi ya udah khusus tempat tinggal aja. Beda kalau yang Katolik. Kalau Katolik dia ada susternya. Ada susternya ya. Hampir sama dengan yang di pesantren. Pesantren yang muslim. Ada yang ngebimbing gitu ya. Ada yang bimbing. Iya. Jadi kalau saya lihat sih seperti itu. Nah, terus waktu itu kan diizinkan sama ayah ya? Diizinkan. Ibu juga ya? Alhamdulillah diizinkan. Tapi pernah nanya nggak, kenapa sih ayah sama ibu ngizinin saya untuk masuk pesantren? Saya pernah nanya ketika saya udah kalau di pesantren tuh diistilahkannya kelas 4 ya. Berarti 1 SMA. Saya pulang kampung sama sepupu saya yang laki-laki nih. Kita punya rencana nih ngajak bapak saya gitu. Ngajak bapak saya ke Islam gitu ya. Karena kan kayak
dia termasuk yang kuat ya. Kalau dia masuk banyak pengaruhnya gitu. Jadi yang lain dia bisa ngajak yang lain gitu. Iya. Akhirnya kata sepupu saya ini, ayo dong If gitu, kita ajak bapak kamu aja dulu. Ya kalau berani coba aja dulu, abang aja gitu. Saya kayak masih takut gitu, karena bapak saya termasuk yang tegas ya, orangnya tegas gitu. Terus coba tuh memberanikan diri, saya sendiri yang ngomong, bapak mau nggak sih masuk Islam? Dia kayak pertanyaan yang pertanyaan ke tiba-tiba anak kecil gitu nanya kayak gini gitu. Terus katanya malah jawabnya kayak gini, kalau bapak masuk Islam masa bapak diajarin kayak anak kecil gitu. Artinya kan nanti pasti diajarin Al-Quran, pasti belajar Al-Quran, terus pasti nanti diajarin agama Islam. Itu kan belajarnya kayak anak kecil. Terus upaya saya lagi, saya bawa tuh kan pas kuliah tuh belajar kristologi juga kan. Ada buku-buku tuh dari sana. Saya bawa yang tentang mu'alaf. Nih dibaca aja, ini bagus nih Pak, baca aja bukunya gitu. Pasti ke bapak tuh? Nggak dibaca. Nggak dibaca sama dia. Gitu. Jadinya ya pokoknya kayak gitu sih alasannya katanya. Terus kalau saya nanti bapak Islam nih, belum tentu nanti bapak yang masuk surga, bisa jadi kamu duluan. Terus kalau seandainya bapak yang masuk surga, bisa jadi kamu enggak gitu. Jadi pikirannya kayak gitu. Asumsi gitu ya? Ya, ada asumsi sendiri. Iya. Entah datanya dari mana kan? Kita nggak Terus tahu. emang kamu yakin agama kamu paling benar? Gitu. Agama kita juga menurut kita benar, paling benar gitu. Jadi ya udah. Jadi gitu ya? Iya. Jadi memang ya apa ya? Sebenarnya Islam itu bukan agama paling benar, tapi agama yang benar. Iya. Ya kan? Ya kan kalau kita udah paham bisa menyatakan itu dengan beberapa yang emang kita tahu gitu. Tapi kalau orang kayak memang benar-benar yang masih Kristen gitu kan, memang dia nggak tahu apa. Terus kemudian bapak saya juga itu ngelihat, kan ada beberapa teman saya yang bareng mu'alaf sama saya gitu, yang pesantrennya sama gitu, teman-teman yang bareng masuk Islamnya. Nah mereka itu pulang, pindah dari pesantren, terus pulang ke kampung, putus sekolah gitu, menikah, masuk Kristen. Menikahnya nah itu yang pernah diajak lagi sama bapak saya, teman-teman itu. Jadi kan waktu di kampung tuh mereka kayak nggak jelas gitu kan agamanya. Ke masjid enggak, ke gereja juga enggak. Nah gimana nih statusnya nih anak gitu. Akhirnya orang-orang yang petugas gereja diajak lah, maksudnya didatangin gitu ke rumahnya, biar kamu ini agamanya sebenarnya mau milih apa gitu, mau milih kalau di Islam ya udah ikutin Islam, ya ini beribadah gitu. Kalau Kristen ya udah masuk Kristen, biar kelihatannya tuh nggak kayak orang nggak punya agama. Bingung gitu. Ya. Terus karena mereka begitu Idul Fitri ke masjid, begitu Natal ikut ke gereja gitu. Jadinya akhirnya itu didatangin tuh. Terus mereka mungkin lebih memilih Kristen ya, dia masuk Kristen lagi. Ya Allah. Dibaptis lagi gitu. Itu sama siapa didatangin, sama siapa? Sama itu salah satunya bapak saya, petugas gereja, orang-orang gereja gitu. Iya. Terus akhirnya ya bapak saya cerita waktu itu ke saya, teman-teman kamu juga, ya kamu bilang Islam paling benar, tapi buktinya teman-teman kamu ada tuh yang masuk Kristen gitu. Kok mereka ini? Ya kan masing-masing, mungkin mereka belum paham banyak tentang Islam gitu. Aku kan lama, aku udah lama di Islam gitu, karena mereka kan baru kelas itu, baru tamat SMA gitu langsung pindah. Akhirnya nikah sama orang Kristen lagi. Ya udah masuk Kristen. Ada beberapa yang kayak gitu. Iya. Artinya memang Ibu If itu sama ayahnya silahkan ke Islam, tapi sama orang lain malah. Iya. Karena kan dia prinsipnya gitu, kalau kamu memilih agama satu harus taat gitu. Termasuk saya kalau pulang tuh, karena kan saya pernah bilang saya ngapal Al-Quran, terus
belajar ngaji gitu di pesantren. Tapi ketika pulang kan suka los ya. Malah orang tua yang ngingetin. Jadi ibu saya pernah waktu itu ukuran saya ada di atas meja. Kayak diam aja gitu. Saya nggak ngaji-ngaji. Digini sama ibu saya, ini kenapa nggak dibaca-baca? Ini kalau nggak dibaca-baca, jadi mereka tuh takut aku itu nggak jalanin agama saya dengan baik. Gitu. Ya. Sebenarnya gitu sih. Tapi alhamdulillah ya tidak ada masalah dari orang tua ya untuk. Alhamdulillah nggak ada. Cuman kalau ujiannya tuh lebih ke masyarakat memandang orang tua saya juga. Gimana tuh? Karena kita beda ya, bapak saya kan termasuk yang kayak bimbing orang lain, mengajak orang lain, tapi kok anaknya Islam, gitu, kok anaknya boleh Islam gitu, lebih itunya tuh tantangannya lebih di situ, karena sering banyak banget gitu yang nanya, termasuk ada pendeta juga yang nanya ketika mereka kumpul pendeta dan para tinggi gerejanya, gitu, kok bapak bisa ya anaknya ada yang Islam, karena bukan saya doang kan, kakak 3 malah sekarang adik saya yang tapi pernikahan, kalau adik saya pernikahan, jadi nih nikah sama orang Islam, ya kok bapak bisa gitu anaknya, ya terus kata bapak saya masing-masing kata gitu, jadi pilihan. Ya. Pilihan. Gitu. Iya. Tapi masih sering ya diajak sama bapak balik lagi? Kalau saya enggak. Oh gitu. Saya nggak pernah. Kakak? Enggak, bapak saya nggak pernah ngajak balik nggak pernah lagi? ngajak saya balik. Justru tapi kalau saya sering ngajak, karena sekarang udah punya cucu yang udah bisa ngomong, karena kan biasanya orang tua itu lebih sayangnya ke cucu nih. Iya. suka nyuruh gitu anak-anak untuk ngajak kakeknya Islam gitu. Tapi lebih ditanggapinya lebih kayak ke bercanda ya. Ya. Gitu. Ya jadi memang unik gitu ya ceritanya kan. Jadi jarang sekali mu'alaf itu yang orang tuanya itu malah mendukung gitu kan, masuk Islam gitu. Pokoknya ya kalau bapak saya belain juga ya. Ada waktu itu ada yang nanya nih. Saya kan jarang pulang, jadi jarang kelihatan tuh. Begitu di rumah ketemu dengan ibu-ibu yang kayaknya asing gitu ngelihat saya pakai kerudung kan, ngikutin orang tua gitu. Ini siapa katanya gitu. Ini anak saya kata bapak saya gitu kan. Kok ada yang kayak gini? Maksudnya kok ada yang stylenya pakai kerudung gitu. Kok ada yang kayak gini? Maksudnya kayak gini. Itu kok beda sama kita gitu. Terus orang tua saya jawab, ya nggak apa-apa. Kok dibiarin aja gitu. Iya kan kita juga belum tentu benar gitu. Oh gitu. Iya. Saya juga di situ pernah sempat mikir gitu, kok bisa gitu ya jawabnya ya. Itu refleks atau gimana? Nggak tahu gitu, kok bisa gitu jawabnya gitu, maksudnya yang ada dalam pikiran bapak tuh apa gitu ya. Kok jawabnya gitu. Pernah. Itu belum lama kejadian ya? Udah saya masih SMA. Oh SMA. Iya. Ya bisa gitu. jadi itu bulir-bulir hidayah ya dari Allah ya. Iya, makanya maksudnya hidayahnya yang sedikit lagi gitu kan. Tapi memang seberapa berpengaruh ayah di sana kalau masuk Islam? Lumayan sih menurut saya, karena kalau di sana kan suku-suku ya. Kalau di suku termasuk yang berpengaruh juga. Ketua suku lah gitu. Oh, kepala suku. Kepala suku ya. Masya Allah. Jadi karena kakek-kakek kita udah nggak ada, penggantinya mereka anak-anaknya ya. Terus kemudian aktif di gereja juga gitu. Jadi kalau seandainya dia masuk, mungkin bisa mempengaruhi yang lain saudara-saudaranya, khususnya ya, bukan orang sekampung. Kalau orang sekampung karena mereka punya keyakinan suku, di setiap suku itu punya keyakinan kuat masing-masing. Jadi bersaudaranya itu masih kuat. Jadi kalau saudara sendiri yang ngajak kayaknya lebih meyakinkan gitu. Ya. Jadi saya jadi timbul pertanyaan gini, yang sebenarnya masih ragu untuk bisa menerima Islam itu ayahnya Ibu Iif atau yang ada di belakang ayahnya Ibu Iif itu loh. Ngerti kan maksud saya ya? Sama aja sih kayaknya ayah juga.
Ayah juga ya. Tapi menurut Bu If itu memang ayahnya juga yang belum mau ya. Belum mau. Karena pernah juga diajak sama ipar saya yang ustadz ya dia ya. Sama jawabannya sama. Jadi ya nanti saya kalau dia dikasih buku mau tuh baca. Tapi tetap masih belum itu. Masih belum mau. Ya karena di situ saya lihat tuh pengaruh besarnya mayoritasnya. Di sana mayoritas Kristen. Kristen. Di satu kecamatan atau kampung atau di desa? kecamatannya, di kabupatennya, di kampungnya mayoritas Kristen. Ya jadi kita ini rumah orang mualaf nih, kanan kiri belakang tuh masih orang Kristen. Kristen ya. Di situ. Seberapa jadi, ini gimana? Kalau keluar dari Mentawai, mungkin kemungkinan besar bisa masuk Islam. Ya usaha ya itu ya, salah satunya pasti hidayah ya. Itu lebih gede gitu kemungkinan gampang hijrahnya. Gampang gitu. hijrahnya. Karena kalau masih di daerah situ agak susah. Kan saudara-saudaranya rata-rata orang Kristen. Pasti hujatan sana sini. Itu di Mentawai itu memang kan itu kan Kepulauan Mentawai ya, Kabupaten Kepulauan Mentawai gitu kan. Iya. Yang mayoritas Kristen itu apakah di cuma tempat ibu doang atau di tempat-tempat lain? Semuanya. Semuanya ya? Semuanya. Pokoknya kalau Kepulauan Mentawai itu mayoritasnya Kristen. Iya. Mungkin 50% dari orang Mentawai, 25-nya orang Kristen. Oh, berarti kalau misalkan di 100%, gimana? 50%? 25-nya. 20%-nya? Berarti setengahnya dong? Kalau dari 100% masyarakat Mentawai ada nggak? Sekitar 60-70%? Tapi itu kalau setengahnya di kabupaten. Oh, di kabupaten ya? Kalau di kampungnya masih jauh. Masih jauh ya? Tapi kalau di tempat ibu, kecamatan apa namanya? Sikabaluan. Sikabaluan itu mayoritas Kristen? Kristen. Iya. Rata-rata sih juga. Rata-rata seperti itu ya? Karena dia kan kampung-kampung kecil gitu sih. Iya sih memang. Karena kepulauan ya. Nah kalau seberapa besar tuh waktu itu tuh ibu kan udah jadi mualaf nih, dan keluarga ibu terutama ayah itu kan berpengaruh di sana, bagi kepala suku gitu kan, menerima kayak mohon maaf bulian gitu dari tetangga-tetangga yang Kristen itu seberapa besar waktu itu? Sampai sekarang deh gitu. Kalau dulu itu lumayan mengganggu ya. Ya mungkin karena belum banyaknya mualaf ya, lumayan mengganggu banget lah gitu bagi orang tua saya dan bagi saya juga gitu. Bulian kayak kita dianggapnya sebelah mata, apaan sih Islam gitu. Terus pakai kerudung juga dianggap sesuatu yang bukan aneh sih, asing gitu. Kalau sekarang alhamdulillah udah banyak yang pakai kerudung ya bebas gitu. Bebas ya. Enggak banyak bulian lah gitu. Kalau dulu tuh ya. Kalau dulu saya sempat ditarik. Astagfirullah. Sama saudara sendiri. Jadi dia gini, tante saya. Dia gini, apaan nih? Ini bukan cara kita gitu. Oh gitu. Sambil narik kerudung saya. Dari belakang. Iya. Saya nangis waktu itu. Mama saya nanya, kenapa? Masa kerudung saya ditarik gitu. Terus siapa yang narik ini? Bapak saya samperin. Oh gitu? Masya Allah. Jadi anak-anak saya gitu, kenapa kok kamu yang ngatur? Berarti kalau tante itu adik atau kakaknya bapak sepupu. Ya? Oh sepupu. Sepupunya bapak. Oh, jauh lah itu mah. Iya. Tapi kalau di Mentawai termasuk dekat, karena kekerabatannya dekat kalau di sana. Ditarik-tarik gitu? Dia nggak suka saya pakai kerudung. Kayak, jadi kalau waktu dulu ya, kalau di sekarang udah biasa aja. Ya. Kalau dulu itu pakai kerudung tuh dianggap sombong. Kita nggak mau ngikutin, nggak mau ngikutin kebiasaan di sana gitu. Mentang-mentang udah masuk Islam, semuanya beda gitu. Ya harus beda lah ya. Iya kan mereka sebenarnya kalau waktu itu saya bukan ya masa udah gede gitu ya, nggak baper juga, nggak nangis sih sebenarnya waktu itu, karena dia nggak paham apa arti kerudung gitu. Dia nggak paham apa arti kerudung, nutup aurat juga artinya apa, dia nggak paham. Karena kan kalau mereka nggak ada sih istilah menutup aurat, yang penting pakai baju sopan. Iya. Itu doang. Terus kalau misalkan momen hari raya gimana? Hari raya mereka? Ya kalau di rumah karena kita satu rumah masih beda-beda ya, ya udah masing-masing.
Mereka silakan ke gereja, kita ya di rumah. Kalau kita yang anak-anaknya yang Islam di rumah aja. Termasuk makan ya. Makan itu wajan juga dipisah-pisah. Oh, dipisah? Ya, kalau karena mereka masih ngonsumsi. Konsumsi B1, konsumsi B2. Iya. Tapi Ibu dulu pernah makan B2? Pernah. Oh, enak, Bu. Gimana ya? Saya kan waktu itu rasa makanan itu ya kayak anak kecil menikmati makanan gitu kan. Kalau sekarang kan kita udah tahu, oh, ini enak banget gitu. Kalau dulu tuh ya udah kayak sekarang saya makan daging sapi. Kalau kata orang saya enak banget, perasaan ya biasa aja waktu saya makan. Ya? Kayak saya makan daging sapi juga sama aja. Cuman hikmahnya di situ. Sekarang ya hikmahnya saya ambil, saya bisa membedain gitu. Bedain daging ketika nanti ada di restoran saya disuguhkan makanan seperti itu, saya tahu baunya gitu. Oh, dari baunya? Bau. Walaupun dimasak apa aja? Iya. Dari bau, dari ini juga, dari tekstur dagingnya, terus lemaknya. Oh. Dia lemaknya tebal banget. Baunya lebih ke apa dia? Apek ya? Oh. Tapi kok pada mau ya? Pada doyan? Ya enggak, dia kan memang kebiasaan udah makan kecil, kayak kita aja kan kebiasaan makan daging sapi ya biasa aja. Gitu. Kalau ayam kan biasa, memang dari kecil biasa juga. Tapi pas waktu Ibu memilih masuk Islam terus mendeklarasikan ke orang tua gitu kan? Itu langsung deklarasikan ke orang tua waktu itu kan? Ketika pulang dari pesantren? Iya. Itu itu masih suka disuguhin makanan-makanan kayak gitu enggak? Tetap, tapi kita kayak orang tua tuh kayak izin loh. Kita kan kebiasaan di sana tuh kalau makan kan bareng. Udah jadwal atau waktunya makan nih bareng makan gitu. Tapi bapak malah kayak gini, kita mau makan, tapi makan ada kayak gitu, ada beduanya. Mau bareng apa mau nanti gitu, apa mau makan duluan gitu. Jadi terus kataku duluan aja. Mereka duluan. Jadi kita ntar. Kalau ada beduanya ya di dalam satu tempat makan. Tapi kalau seandainya nggak ada, ya udah makan biasa. Doa tetap dia. Jadi aku kalau di rumah doa 2 kali jadinya. Pertama ngikutin doanya orang tua dulu, karena kita ada di rumah orang tua ya. Doanya cara mereka, cara Kristen gitu. Setelah itu kita doa kita sendiri. Ya kan kalau doa cara Kristen kan kita cuma ngedengerin doang kan ya? Dengerin ya, diam juga. Diam juga kan. Dan kita nggak. Yang penting nggak ngikutin ininya kan dia kayak gini. Iya. Nggak ngikutin. Yang penting merem, menunduk gitu ya. Ya kalau aku sih aku liatin aja. Gitu. Iya. Nah terus kalau ibu gimana? Biasa aja? Kalau ibu dia lebih kayak ngikutin bapak deh. Jadi kalau bapak mungkin ada hidayah masuk Islam, kayaknya ibu gampang. Iya. Saya lihat gitu. Ya, ini kalau menurut Ibu Iif nih, kayaknya ayah tuh bakal tersentuh sama Islam tuh karena ini deh. Ada nggak pikiran kayak gitu? Apa nebak-nebak gitu? Ya itu satu, keluar dari mentawai. Dan ada orang yang dari orang Islamnya berpengaruh untuk, bukan dari saya ya, ngajak dia gitu. Maksudnya keluar dari mentawai itu dalam rangka apa tuh? Enggak, maksudnya keluar dari daerah situ gitu, pindah daerah, hijrah. Karena kalau masih di situ agak susah. Ya kan kepala suku juga pasti. Kecuali mungkin ada pendakwa yang benar-benar stay di situ, terus berpengaruh di situ. Oh gitu. Mungkin bisa, ada peluang gitu. Saya tuh di Padang itu kenal sama Buya Abidin apa Buya siapa gitu, kalau yang terkenal di Padang saya lupa namanya siapa itu. Waktu itu yang nganterin saya tim BWA itu ke Sipora. Oh, di Sipora ya. Jadi kan Sipora kita ada proyek air bersih di situ kan. Jadi Buya Mas'ud, Buya Mas'ud Abidin itu dia berpengaruh sekali di Padang gitu. Mudah-mudahan ini video bisa kedengar sama Buya Mas'ud di Padang. Semoga aja. Bisa ngajak atau bisa silaturahmi lah ke ayah. Ke orang tua. Ibu Iif kan. Di mana tadi sih? Di kepulauannya termasuk Siberut, tapi saya adanya di Siberut Utara. Siberut. Siberut. Oh, Siberut ya. Siberut itu kan ada Siberut Utara, Siberut Selatan, terus saya di Siberut Utaranya. Siberut Utaranya. Kalau kampungnya Sirilogui. Oke, mudah-mudahan bisa terdengar sampai Buya Mas'ud Abidin, karena Buya Mas'ud Abidin itu cukup terkenal di Padang kota ya. Biasanya mereka kalau banyaknya ya yang pendakwa dari, ada yang pengabdian dari pesantren ya, mungkin ada pendakwa dari mana, lebih ke
seberutnya, kan seberut itu juga terbagi-bagi kan. Iya, iya. Nah, lebih di seberutnya sama lebih ke itu tuh ke Spora, terus ketua pejat gitu, karena di situ kabupaten. Iya, iya. Jadi lebih gampang menerima Islamnya. Karena di situ kan orang Islam udah banyak. Udah banyak ya. Jadi untuk contoh yang mereka lihat tuh udah ada. Nah, udah biasa. Ini kan Ibu Iif kan sudah diberikan izin sama Allah untuk bisa merasakan manisnya Islam gitu ya. Dan Ibu Iif kan udah merasakan bagaimana manisnya Islam, indahnya Islam gitu kan. Nah, tinggal orang tua nih. Ya, makanya. Ya kan? Masih PR banget. Nah, kalau misalkan ada kesempatan Ibu Iif ngobrol 4 mata sama orang tua, apa yang mau disampaikan sama Ibu Iif gitu? Artinya gini, ini adalah ungkapan yang paling dalam atas dasar kebenaran Islam gitu. Apa yang mau disampaikan? Saya ingin mengajak Bapak ya, orang tua, Bapak Ibu gitu. Ya, saya menyampaikan ketika nanti kepikiran ketika nanti nggak ada, beliau nggak ada, ya udah semuanya terputus gitu. Dan kalau di Kristen itu katanya yang taat bakal masuk surga, sesuai pemahaman kita itu nggak ada. Karena kunci masuk surga itu syahadat. Gitu. Jadi itu yang pengen saya sampaikan. Kalau bisa ya Bapak, saya harus syahadat gitu. Karena ketika nggak ada, ya udah nggak ada gitu. Di surga nggak bakal, di akhirat nggak bakal bisa ketemu kita gitu. Karena mereka udah terputusnya di dunia gitu. Berarti harapannya segera lah ya. Umur berapa orang tua sekarang? Kalau Bapak tuh 60-an kayaknya. 65 ada? Bapak? Ada. Ibu juga seumuran mungkin ya? Ibu enggak. Ada tisu? Kurang dari 65 kayaknya dia. Masih 50-an. Ya. 50 lebih. Artinya gitu. Memang harapan itu besar sekali. Iya. Gitu. Karena ya itu kepikiran itu. Maksudnya masa ketemunya di dunia doang gitu. Iya. Benar. Karena kan di Islam memang, ya mohon maaf gitu kan, ya tidak ada tidak ada surga bagi mereka gitu. Terus nggak ada agama selain Islam kan sebenarnya. Kalau pemahaman kita emang tisu ada? Emang di Al-Quran kan. Insya Allah. Aduh. Iya. Iya, emang di Al-Quran kan emang disampaikan juga kan, nggak ada agama selain Islam gitu. Terus bagi orang yang memeluk agama selain Islam itu merugi gitu. Aku udah paham itu maksudnya, tapi untuk ngajak orang tua itu masih susah. Memang berat sih ya. Ya, ujian orang masing-masing berbeda ya, Bu ya. Iif ya. Maksudnya kepikirannya di situ. Aku setiap kita ya, setiap anak itu kan pasti sayang orang tua ya. Masa iya sih, saya di dunia juga udah jarang ketemu gitu ya, karena kita udah berkeluarga, terus sejak pendidikan juga udah jauh jauh gitu. Ya kalau kontak sih masih, kita nelpon tuh masih kalau di keluarga ya termasuk inilah gitu, masih harmonis lah semuanya gitu. Tapi dengan kasih sayang seperti itu tuh, masa kita ngerasanya di dunia doang gitu, terputus karena mereka belum syahadat gitu. Ya Allah. Ya gitu. Ya. Kan seperti itu, ketika meninggal ya sudah. Bahkan mungkin ada siksaan gitu kan. Ya itu tuh. Nah itu, ya biarpun kita orang Islam juga pasti ada siksaan terhadap dosa-dosa ya, tapi kan kita ada harapan karena kita ada syahadat gitu. Iya. Kalau mereka kan ya itu, dia. saya kepikiran di situ gitu. Maksudnya saya ingin sampaikan ke orang tua, ya kalau bisa Bapak syahadat gitu. Iya. Sebelum waktunya Allah panggil gitu. Ya, ada satu hadis. Nggak tahu Ibu udah tahu belum ya? Mungkin udah tahu. Ada satu hadis yang dikatakan oleh Rasul itu kan ya. Jadi ketika perbincangan dengan para sahabat, salah satu sahabat itu, ketika nanti neraka mau ditutup itu ya, pintu neraka mau ditutup, pintu surga mau ditutup oleh Allah gitu kan. Kemudian Rasul itu mengatakan gini. Jadi kata Allah, barang siapa ada penghuni neraka
yang pernah mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia hanya bercanda, dia akan diangkat dari neraka. Oh gitu. Setelah dosa-dosa kafirnya selama hidup di dunia itu dihapuskan di neraka. Artinya disiksa dulu. Jadi saya pernah mendengar beberapa ustadz itu ngomong seperti itu. Dan saran saya, minimal ayah atau ibu pernah mengucapkan kalimat tauhid itu. Pokoknya dengan berbagai cara lah gitu ya. Karena kan gini, kita yakin betul 1000% ketika pintu neraka ditutup, itu udah nggak ada bisa lagi keluar dari situ. Iya, makanya itu. Dan saya atau kita semua yakin omongan Rasul itu pasti benar, gitu kan. Makanya ya walaupun ini ajak aja, coba Bu, ayo ayah, coba. Ya usaha pasti tetap ya, doa gitu aja. juga. Yang penting ucapin aja la ilaha illallah udah gitu. Walaupun hanya bercanda gitu. Itu kan itu Rasul sendiri yang ngomong ya gitu kan. Kalau saya sih percaya gitu. Itu adalah kemaha pengasihan Allah tuh sampai seperti itu. Walaupun hanya bercanda ya dia akan dimasukkan ke surga. Walaupun dia dibersihkan dulu di neraka gitu kan. Artinya kan kehidupan di akhirat itu kan abadi. Karena kan kematian nanti kan akan disembelih di akhirat kan. Ya jadi kita nggak mau lah abadi di neraka kan. Nah minimal seperti itu. Makanya itu. Ada sedikit pengharapan buat Ibu Iif dan keluarga gitu. Tapi anak-anaknya ayah semuanya udah masuk Islam? Belum. Saya ada 6 bersaudara, perempuan semua. Perempuan semua? Perempuan semua. Masya Allah. Yang 3 dari kakak nomor 2, saya nomor 3 ya. Nomor saya sama yang nomor 4 Islam. Udah Islam. Yang nomor anak pertama, terus anak yang nomor 5 sama yang bungsu belum masih Kristen. Sama orang tua ya. Sama saudara-saudara yang lain. Persis sama kayak apa ya? Abu Thalib ya, pamannya Nabi ya, yang dia kalau masuk Islam kan gengsi gitu kan sama kaumnya. Ada rasa itu juga kayaknya orang pasti tua, gengsi gitu. Sama kayak orang tuanya siapa? Saya nggak tahu ya, Ustadz Felix gitu kan, Felixia gitu kan. Yang tapi dia mendukung gitu kan, mendukung. Biayai sekolah waktu itu kan. Kalau ada orang yang membahayakan, dia paling depan. Ya kan, Masya Allah. Ya harapan Ibu Iif satu ya, orang tua masuk Islam. Itu aja. Itu kalau udah masuk Islam udah kayaknya surga dunia gitu ya. Itu mah udah damai banget dah. Betul. Dan memang kalau misalkan ayahnya Ibu Iif itu masuk Islam, itu bisa ngajak kaumnya tuh, atau apa sih namanya? Iya, ada peluang buat yang lain lah ya gitu, karena ya gitu ada pengaruh lah. Iya. Untuk ke saudara. Emang ada perbedaan mencolok ketika Ibu Iif dari Kristen terus ke Islam dari sisi budaya? Kan nggak ada kan? Artinya kita tetap berbudaya seperti apa yang ada di Mentawai kan kalau gitu budaya kan? Tetap kita hargai. Cuman yang menyelisihi agama kita ya pasti kita ngikutin lah ya. Artinya kan gitu. Kita tetap patuh sama orang tua gitu. Karena sebenarnya ketakutan aja dari orang-orang yang memang belum percaya sama Islam aja gitu kan. Dan di sana Kristen itu benar-benar kuat sih. Kuat ya? Iya, karena mayoritas. Jadi mereka emang aktif. Karena mereka juga punya cara untuk menguatkan agamanya sendiri kayak kita juga. Bagaimana kita ibadahnya harus kuat gitu. Terus sama kayak mereka. Ya artinya mereka, mohon maaf ya, mereka yang mohon maaf salah aja mereka mau semangat untuk menguatkan. Itu juga inspirasi buat umat Islam ya gitu. Mereka yang menurut kita salah, tapi memang salah ya. Memang salah gitu ya. Itu aja mereka berani loh ngajak juga berani loh. Iya. Misi ya kalau yang orang biasanya mungkin sekedar menyampaikan gitu aja atau sekedar tidak suka gitu. Tapi kalau yang kayak pendeta gitu, terus yang misionerisnya itu kan yang orang Islam yang tidak kuat dalam agama beribadah gitu, nggak terlalu menghiraukan agama sendiri, ya udah itu gampang banget diajak. Itu siapa yang ngajak misionarisnya? Iya kan? Ya mereka juga kan didukung sama apa namanya, materi yang kuat lah ya. Dana dari gitu. Gereja. Ya kan? Baik Ibu Iif, Masya Allah luar biasa sampai meneteskan air mata, Masya Allah. Iya, aku sedih aja kalau nggak apa-apa. Kalau apa ya, kayak kepikiran Pasti. gitu, masa iya sih gitu. Iya. Pokoknya kalau udah urusan orang tua udah susah dah pokoknya gitu kan.
nggak bisa kalau kita nggak netesin air mata gitu kan. Mudah-mudahan Ibu Iif dan keluarga sama suami sama anak-anak diberikan istiqomah sama Allah, dilancarkan rezekinya, kemudian disehatkan badannya, dan ayah dan ibu Iif bisa selangkah lagi untuk bisa Amin ya Allah. memeluk Islam gitu kan. Mudah-mudahan video ini sampai ke sana ya. Ya buat bapaknya Ibu Iif, ini tadi Ibu Iif sudah menceritakan dari lubuk hati paling dalam ya. Tidak ada settingan apapun dan memang ini lubuk hati paling ngalir dalam. Aja. Ngalir aja dan memang Ibu Iif sudah tahu bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Insya Allah. Dan ingin mengajak siapapun yang belum percaya Islam, baik itu dari keluarga maupun di luar keluarga, agar bisa menerima Islam, memeluk Islam, ya, seperti itu ya. Terima kasih Ibu Iif, Masya Allah. Baik, itu sahabat wakaf, luar biasa cerita dari Ibu Iif yang memang unik ya. Ayah dan ibunya masih di Kristen Protestan ya, dan sampai sekarang Ibu Iif cuma satu harapannya, agar orang tuanya bisa memeluk Islam dengan harapan di akhirat bisa bersama-sama kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tentu tahu tidak ada surga bagi orang-orang yang tidak mengimani Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sebagai utusannya. Itu yang memang jadi motivasi buat kita untuk semakin bersyukur kepada Allah, karena kita yang memang sudah diberikan kesempatan Allah untuk Islam dari kecil, orang tua kita dua-duanya Islam, keluarga kita, nasab kita semuanya Islam. Masa kita mau main-main dengan Islam ya? Ibu Iif aja ya yang mengetahui Islam itu sempat ragu gitu kan, tapi Allah kuatkan Ibu Iif, dan sekarang kita jangan kalah dengan Ibu Iif untuk beribadah kepada Allah. Baik sahabat wakaf, jika memang konten ini bermanfaat, silahkan like, share, dan komen, dan jangan lupa subscribe channel ini agar kami bisa terus eksis di YouTube dan bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat, yaitu informatif dan edukatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendaher, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna, dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini kampung pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid kampung pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Di harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid kampung pesantren.